Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak Anda mendengar ada istilah penyakit namanya turun berok? Nah, gitu ya. Pasti sering dengar juga gitu ya, tapi mungkin ini kalau dalam istilah medisnya namanya adalah hernia gitu ya istilahnya. Nah ini ketika terjadi mungkin ini biasanya terjadi pada pria katanya ya, kebanyakan prevalensinya terjadi pada pria dan kalau diamati itu biasanya tuh terjadi di paha gitu ya, entah itu paha kanan atau paha kiri di mana kayak muncul ada apa ya, benjolan gitu ya. Jadi nah ini benjolan ini kabarnya itu dari dorongan dari dalam gitu ya yang keluar dari tempat semestinya gitu ya. Nah ini katanya bisa rasanya sakit banget gitu ya. Nah orang yang bilang waduh ini kayaknya harus didorong lagi ke dalam atau mendapatkan penanganan medis ya kalau udah nggak bisa didorong. Wah bisa didorong nggak ya, nanti akan kita bahas ya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana sih cara mengatasi atau penanganan dari turun berok atau hernia. Nah ngomongin tentang turun berok kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta yang udah terlanjur ya tersebar di masyarakat kita seputar turun berok. Kita lihat yang pertama pemirsa. Turun berok itu katanya bisa mengganggu kesuburan pria. Nah gini, saya sih pernah baca ya di salah satu artikel kalau nggak salah nih. Jadi turun berok di mana prevalensinya, nanti sekalian kita tanya juga ya apakah prevalensinya betul terjadi lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Dan ketika memang terjadi pada pria, ini kalau nggak salah gitu ya, saya pernah baca artikel bahwasanya turun berok atau hernia ini berkaitan erat dengan pematangan sperma dari si pria tersebut. Nah, apakah di pematangan dari sperma ini kemudian berkaitan erat dengan turun berok yang mitos atau faktanya nggak tahu ya. Ini berkaitan dengan kesuburan pria yang katanya bisa mengganggu gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang mengganggu kesuburan ya ini bisa berakibat fatal ya, apalagi untuk mereka yang mau melanjutkan generasinya, pengen punya anak dan lain sebagainya setelah berkeluarga. Nanti akan kita bahas ya apakah ada hubungan antara turun berok dan juga kesuburan pria. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Turun berok sebabkan disfungsi ereksi pada pria lagi dan lagi. Jadi karena hubungannya dengan prevalensi lebih banyak pada pria dan tadi ada hubungannya juga dengan ganggu kesuburan pria, ada juga mitos mengatakan bahwasanya turun berok atau hernia ini bisa membuat disfungsi ereksi. Ini menjadi salah satu masalah yang paling besar sekali ketika dihadapi oleh pria ya. Disfungsi ereksi ini bisa membuat hancur segala-galanya, tidak membuat percaya diri dan lain sebagainya. Nah apakah turun berok yang memang kondisinya kan dia ada benjolan gitu ya. Nah ini juga akhirnya bisa memengaruhi ereksi daripada pria, nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Turun berok sebabkan kemandulan. Nah ini mungkin ada hubungan antara yang pertama ya dan yang kedua gitu ya. Yang pertama adalah turun berok katanya bisa mengganggu kesuburan pria. Kedua membuat disfungsi ereksi. Dan ketiga jauh dari itu semuanya, lebih jauh gitu ya, katanya turun berok ini bisa menyebabkan kemandulan. Ini menjadi sangat dikhawatirkan ya, apalagi untuk para pria yang memang lagi-lagi mereka belum dikaruniai anak, mereka sudah berkeluarga. Nah apakah ini juga ada erat hubungannya dengan tadi ya, ganggu kesuburan yang tingkat pematangan dari sperma ini sendiri sehingga akhirnya kualitas sperma menurun, tidak bisa membuahi sel telur dan akhirnya menyebabkan kemandulan. Apakah memang betul seperti itu? Tapi kalau misalnya turun berok bisa mengaruhi atau menyebabkan kemandulan, kan katanya turun berok bisa diobati. Nah setelah diobati apakah bisa tidak mandul lagi gitu ya? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Angkat beban berat sebabkan turun berok ini sering banget kita dengar. Kamu jangan angkat-angkat berat. Angkat berat itu yang seperti apa? Apakah olahraga seperti yang di layar gitu ya? Atau sebenarnya angkat berat dalam artian banyak dalam artian ini. Ada orang-orang yang pekerjaannya itu memang harus angkat berat ya. Gitu kan biasanya yang let's say kayak kulit panggul segala macam. Well pekerjaan mereka berat banget dan berat tidak hanya artian susah untuk dilakukan tapi benar-benar literally berat gitu yang diangkat. Nah akhirnya ada orang yang beranggapan bahwa biasanya orang yang pekerjaannya suka angkat-angkat berat gitu ya, itu tendensi untuk mengalami turun beroknya lebih besar. Karena kan ada tekanan gitu ya yang akhirnya membuat si turun beroknya itu muncul. Jadi terjadi dorongan dan akhirnya muncullah benjolan-benjolan tersebut. Nah apakah semua yang mengangkat berat, apakah termasuk pekerjaan yang angkat berat atau weightlifting juga ya gitu untuk berolahraga juga bisa menyebabkan turun berok, nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir pemirsa.
Olahraga usai melahirkan sebabkan turun berok. Nah ini juga sering banget terjadi gini. Olahraga itu kan sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang bisa membuat tubuh kita sehat, betul nggak? Betul dong. Nah tapi ada satu golongan khusus yang nggak tahu ya, nanti kan kita bahas ini mitos atau fakta. Yaitu ibu-ibu pasca melahirkan atau pasca persalinan. Kan katanya ya otot-otot di sekitar organ kewanitaannya ini belum kuat lah gitu. Jadi ketika si ibu habis melahirkan ini melakukan olahraga, wah hati-hati nanti kamu bisa mengalami turun borok. Nah apakah ada hubungan antara usai melahirkan persalinan dengan turun borok? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar turun borok dan kami akan membahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar turun berok. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Tony Sukentro SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Tony, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden, sehat selalu dan selalu menjaga prokes kesehatan kita. Mantap ya dok ya, memang harus menjaga prokes apalagi akhir tahun nih dok ya, banyak yang mau liburan gitu ya, liburan Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya. Oke, kita doakan semoga ya pandemi segera usai, kita bisa beraktivitas sehat lagi ya dok ya. Oke, ngomongin tentang kesehatan, salah satu yang menjadi concern kita adalah turun berok gitu ya dok ya, atau mungkin istilah medisnya hernia seperti itu. Kita akan bahas dulu sebelum ngomongin turun berok secara detail, kita akan bahas beberapa mitos fakta seputar turun berok. Yang pertama adalah turun berok itu katanya bisa mengganggu kesuburan pria, betul nggak sih dok? Itu betul ya Mas Raden, karena di saluran antara testis dan di dalam rongga perut itu ada satu saluran disebut funiculus ya. Nah di dalam itu ada suatu saluran yang menyalurkan sperma. Nah kalau ini terus-menerus tertekan oleh hernia menonjol di daerah inguinal, jadi hernia ini banyak ya, bisa terjadi di mana saja ya. Bisa terjadi di dalam perut, bisa terjadi di daerah, bahkan di batang otak itu disebut herniasi juga. Jadi hernia yang kita bahas ini khusus di daerah inguinal atau di daerah selangkangan yang bisa sampai ke dalam skrotum. Nah hernia yang menonjol ini lama-kelamaan akan menekan funiculus ya, dan di situ dia ada saluran sperma, dan kalau itu tertekan terus ya tentu saja spermanya tidak akan bisa mencapai keluar ya ke dalam testis ya, ke dalam penis ya, bisa dikeluarkan, dan akibatnya mungkin ya dibilang tidak subur, padahal mungkin produksi spermanya bagus ya di daerah testis ya. Jadi salurannya saja yang tertekan oleh karena benjolan ya, benjolan yang semakin lama semakin membesar dan semakin mengganggu. Begitu Mas Raden. Oh oke, berarti sebenarnya tidak ada mungkin secara sebagian besar tidak ada hubungan dengan kualitas sperma. Mungkin saja bisa memproduksi sperma dan kualitas spermanya bagus, cuman dia nggak bisa keluar gitu ya dok ya? Ya betul sekali. Jadi pabriknya itu bagus sebenarnya, pabriknya itu bagus, cuman jalan yang keluarnya distribusinya yang terganggu. Nah ini menyebabkan hernia itu kalau kita pertama kali ketemu, kita harus memberikan edukasi kepada pasien agar segera melakukan penanganan untuk hernia ini, khususnya hernia yang di inguinal yang akan membesar terus sampai ke daerah skrotum. Nah ini harus segera ditangani dengan cepat ya, jangan ditunda-tunda lagi. Oh oke, berarti kalau ini mungkin agak hubungannya dengan ini kan gimana ya, sperma kan harus dikeluarkan, ini maksudnya ketika laki-laki berhubungan intim kan ketika orgasme kan mereka harus mengeluarkan sperma, berarti ketika ada turun berok tidak bisa keluar ya dok ya? Dan akhirnya tidak bisa terjadi pembuahan dong? Produksi sperma, ya mungkin jalurnya itu akan terganggu dan mungkin sperma yang dikeluarkan itu baik kualitasnya akan berkurang ya karena ada sumbatan di sana, jumlahnya berkurang bisa, atau hanya mengeluarkan cairan saja, tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali cairan sperma di sana. Nah ini yang penting harus kita atasi supaya jalan dari sperma ini tetap lancar, tidak ada tekanan oleh karena hernia. Oke, karena ada tekanan itu yang akhirnya menghambat perjalanan si sperma, baik antara berkaitan dengan kualitas dan juga kuantitasnya ya, karena kehimpit seperti itu. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah katanya selain mengganggu kesuburan pria yang ternyata fakta, turun berok katanya bisa membuat disfungsi ereksi juga. Nah ini juga erat kaitannya mungkin dengan sperma yang tadi ya dok, gimana nih dok? Ya, nah kalau ini tidak benar ya, karena jalur sarafnya berbeda ya untuk melakukan ereksi ya, jalur saraf itu berbeda dengan saraf yang ada di daerah
hernia atau inguinal tersebut ya. Nah, saraf yang ada di daerah inguinal tersebut itu fungsinya justru ke arah skrotum ya. Jadi dia untuk mengatur kulit di daerah skrotum dan lain-lain. Jadi kalau ada gangguan karena penekanan, biasanya itu ada baal di daerah sekitar kulit, tapi tidak sampai mengganggu ya, tidak sampai mengganggu ereksi. Nah, ini tidak benar. Jadi nggak usah takut kalau misalnya harus operasi hernia, dia itu akan terjadi gangguan disfungsi ereksi, itu tidak benar ya, karena jalur sarafnya itu totally different. Itu Mas Raden. Oke, berarti jalur sarafnya berbeda, jadi tidak ada masalah gitu ya. Oke, kita yang ketiga dok. Ini mungkin erat katanya dengan poin pertama dan kedua gitu ya. Nah, karena mungkin ada benjolan dan akhirnya ada tekanan gitu ya, kehimpit lah ya gitu jalurnya. Akhirnya orang berpikiran bahwasanya, oh ini bisa nyebabin mandul nih. Karena ternyata ada orang yang turun berok gitu ya, yang tanpa kita tahu poin pertama gitu terutama gitu ya. Akhirnya orang kepikiran, wah jadinya mandul. Padahal sebenarnya karena tadi ya urutannya mungkin alasannya karena poin yang pertama. Tapi sebenarnya secara umum bisa menyebabkan mandul atau enggak dok? Sebenarnya tidak ya, karena kan mungkin biasanya dia hanya di satu sisi ya, kecuali kalau hernia itu dua sisi ya, menekan dua sisi, karena sisi yang satunya itu masih produksi normal kan, jadi kemungkinan untuk mempunyai anak itu masih cukup besar ya, masih 50% lebih ya, karena kan juga tidak bisa menekan 100% ya, menghilangkan 100% dari produksi sperma yang di sisi yang satu yang tertekan oleh hernia. Tetapi kemandulan itu kan banyak ya, jadi kalau kita bahas mulai dari kualitas dari produksinya, mulai dari distribusinya ya, sampai dengan kualitas dia waktu dikeluarkan. Nah ini harus dipelajari satu persatu. Jadi bukan bisa disalahkan tuh hernia saja yang menyebabkan kemandulan, bukan dari bukan hanya karena hernia. Jadi bukan karena hernia kemandulan itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kemandulan itu terjadi. Jadi kalau hernia dihubungkan dengan kemandulan, saya tidak setuju. Oke ya, sudah terjawab ya pemirsa ya. Oke dok, selanjutnya ini juga yang sering banget ya, yang paling umum gitu ya. Kita ngomongin angkat berat gitu ya, beban berat gitu ya. Apakah untuk pekerjaan atau untuk hal yang lain, ini katanya bisa menyebabkan turun berok gitu. Jadi orang analoginya mungkin kayak gitu ya, ngedan gitu ya, ini kayak ada benjolan yang keluar. Nah itu benar apa nggak sih dok? Nah ini saya banyak sekali memberikan edukasi ya Mas ya. Jadi dengan menjamurnya gym ya, kita nggak bahas pekerjaan dulu ya. Kalau pekerjaan itu udah pasti ya, karena dia bekerja untuk mencari nafkah. Jadi dia harus melakukan pekerjaan yang berat, misalnya angkat galon, misalnya angkat benda-benda berat. Nah itu memang sudah pekerjaan dia. Tetapi ini suatu penyakit yang kadang-kadang dicari karena pengen sehat, nge-gym ya, waktu datang masuk gym ya, kita melihat orang-orang yang di dalam gym itu badannya udah gede-gede ya, ngangkatnya berat-berat, dia pengen ikutan Mas. Ya dia ikutan, tapi tidak sesuai dengan teknik-teknik yang diajarkan. Kadang-kadang dia nggak mau pakai juga PT atau personal trainer, akhirnya dia angkat. Apalagi kalau ada wanita cantik, mungkin dia gaya-gayaan gitu ya, untuk angkat sebesar mungkin ya. Akhirnya bukan jadi badan yang besar, tapi malah hernianya jebol gitu. Hernianya jadi keluar. Ini banyak sekali Mas. Jadi belakangan ini dengan menjamurnya gym, tapi edukasinya mungkin kurang ya, akhirnya banyak terjadi hernia karena dia mencoba langsung mengangkat yang berat-berat karena pengen cepat jadi badannya ya, pengen seperti Sylvester Stallone, dengan seperti Arnold, badannya langsung jadi, dia langsung angkat berat, padahal salah pada waktu teknik mengambil pernapasannya, mengedan, ya akhirnya dia menggunakan otot perut yang berlebihan, tekanan intraabdomen yang meningkat, akhirnya jebol ke daerah inguinal. Nah ini sayang kan, sebenarnya badannya pengen sehat, badannya pengen bagus ya, tetapi malah yang didapat adalah hernia. Jadi ini banyak banget pasien saya beberapa yang dari korban gym ini. Jadi ya bukan gym yang salah ya, tetapi orang tersebut yang mau langsung melakukan tindakan yang drastis ya. Kan kalau pesawat juga mau terbang kan pelan-pelan ya Mas ya. Nggak bisa langsung kita take off langsung tinggi ya, badan langsung bagus kan, pelan, butuh waktu itu Mas. Jadi kalau pekerjaan ya memang biasanya ini kita usahakan Mas. Jadi usahakan supaya beliau ini tidak dipecat atau tidak pindah dari pekerjaannya. Oleh karena itu teknik-teknik operasi hernia ini berkembang sekali ya, maju sekali. Yang tujuannya adalah jangan sampai dia jebol lagi setelah dioperasi, ya jangan sampai dia nyeri ya pasca operasi, ya jangan sampai ada rasa mengganjal di tempat operasinya, dan yang terpenting adalah dia bisa kembali kerja lagi. Ya dia bisa tidak dimutasikan dari pekerjaan semula, misalnya dia angkat galon atau dia mengangkat benda-benda yang berat ya, storage dan lain-lain. Jangan sampai karena ada hernia setelah dioperasi dia
dimutasikan, tidak bisa bekerja di tempat itu lagi, dan dia tidak punya keterampilan lain. Nah, ini kan sangat bahaya. Nah, dengan teknik-teknik operasi yang baru ya, yang penanganan hernia yang terbaru, itu memungkinkan Mas kembali, bahkan seorang atlet sepak bola lah mungkin yang lagi ini ya, sekarang lagi FIFA, itu banyak sekali dioperasi. Misalnya kayak di Italia, saya ada kawan juga di Italia, dokter hernia, khusus hernia untuk mengoperasi atlet-atlet klub sepak bola AC Milan. Nah, di situ beliau itu bisa mengembalikan pasien itu dalam waktu kurang lebih 2 minggu, sudah bisa tanding lagi, sudah bisa melakukan latihan lagi, bisa melakukan perform yang hebat. Nah, ini penting sekali Mas, karena teknologi ya, kita balik lagi ke teknologi. Kalau dengan teknologi yang lama mungkin tidak bisa mencapai kecepatan seperti itu. Oke, karena teknologi. Tapi intinya adalah kalau tadi korban gym penyakit dicari ya dok ya. Gitu ya. Dalam artian ya segala sesuatu itu termasuk olahraga, nge-gym gitu, fitness itu harus sesuai dengan tekniknya ya. Kalau perlu hire personal trainer ya hire, jangan sampai kita niatnya sehat malah akhirnya jadi sakit. Jadi jangan akhirnya karena hal-hal yang sepele mau pamer-pameran di depan wanita cantik kata dokter Tony tadi ya dok ya, akhirnya malah aduh bahaya gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir, yang kelima dok. Olahraga lagi nih dok. Olahraga usai melahirkan sebabkan turun berok. Nah ini juga sering banget gitu. Jadi kayak mungkin orang berpikirnya atau wanita ini berpikir kan otot di sekitar area kewanitaannya masih pasca persalinan jadi belum kuat banget. Jadi ketika olahraga terutama untuk yang weightlifting juga ya itu bisa menyebabkan turun berok. Betul nggak dok? Ya, jadi melahirkan ya ini ya, pasca melahirkan ya. Nah, wanita ini dikarunia oleh Tuhan jarang sekali terjadi hernia inguinal dan skrotum karena dia tidak mempunyai skrotum ya, karena tidak ada jalur dari dalam perut. Jadi waktu pembentukan skrotum itu ya embriologinya ada jalur dari dalam perut itu keluar ke dalam skrotum. Nah, jalur inilah menjadi daerah rentan untuk terjadinya hernia. Nah, pada wanita itu tidak ada. Oleh karena itu wanita itu jarang sekali terjadi hernia di inguinal ya, tidak terjadi atau sampai ke daerah labial atau vagina itu jarang sekali ya, ada tapi tidak banyak persentasenya. Malahan yang sering itu adalah hernianya femoralis biasanya kalau wanita itu. Jadi keluar dari lubang di sekitar paha. Jadi di sekitar paha. Jadi keluarnya melalui situ. Dan memang biasanya ada korelate waktu dia mengedan pada waktu melahirkan ya. Jadi jadi kita harus benar-benar sayang ya sama ibu kita ya, karena dengan pengorbanan beliau itu melahirkan kita, apalagi dengan cara yang tradisional ya, dengan spontan atau spontan ya. Nah, itu pasti akan menyebabkan banyak sekali gangguan, mulai dari ambeien, bisa juga terjadi varises, bisa juga terjadi hernia yang kita bahas hari ini. Nah, ini oleh karena itu kita harus banyak menghormati ibu kita agar kita bisa tahu pengorbanan mereka itu, resiko-resiko yang bisa dicapai pada waktu melahirkan. Nah, pada wanita hernia femoralis ini cukup sulit penanganannya ya, tidak mudah untuk bisa melakukan operasi hernia femoralis karena di situ banyak sekali pembuluh darah yang lewat dan juga daerahnya cukup sempit, ada juga nervus yang lewat di situ. Nah, itu harus hati-hati sekali untuk melakukan operasi hernia femoralis ya. Oke ya, jadi terjawab sudah ya dok ya antara turun berok dan beberapa mitos faktanya. Oke, terima kasih Dr. Tony. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang detail dari turun berok ini di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan turun berok. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Tony Sukentro, SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kita lanjut lagi ya Dr. Tony ya. Tadi kita udah ngebahas mitos faktanya gitu ya. Sekarang kita ingin lebih detail lagi. Sebenarnya dimaksud dengan turun berok ini apa gitu. Orang kan taunya mungkin ada benjolan gitu. Tapi nggak ngerti itu benjolan, katanya biasanya dok orang bilang ususnya tuh keluar jalur gitu ya. Atau apa gitu. Nah, turun berok ini sebenarnya apa dok? Baik, jadi kita udah bahas panjang lebar. Nah, kita harus tahu esensi dari hernia ini ya. Hernia ini sebenarnya bisa terjadi sejak masih bayi ya. Jadi ada hernia di daerah umbilikus ya,
ada hernia di daerah inguinal ya sering itu kalau dibilang bodong ya. Nah itu juga hernia. Nah jadi apa sih hernia itu? Nah hernia ini adalah penonjolan suatu massa di dalam perut kita ya, di dalam organ kita dari rongga yang normal ke rongga yang abnormal yang tidak harusnya ada di situ, dia keluar ke arah sana. Nah melalui defek, ya defek ini bisa disebabkan oleh karena perbuatan kita ya tadi mengangkat berat dan lain-lain, atau karena memang cacat bawaan seperti hernia umbilikalis itu bodong ya, dibilang bodong yaitu biasanya pada anak-anak itu karena bawaan, jadi dia timbul karena pada waktu lahir ya sudah ada hernianya. Nah juga ada hernia pada anak-anak. Nah ini penanganannya beda, hernia pada anak dan hernia pada orang dewasa itu berbeda sekali, jadi tidak boleh kita samakan penanganannya karena faktor penyebabnya itu berbeda. Kalau kita sudah paham hernia itu apa, yaitu suatu organ yang keluar melalui rongga yang abnormal ya ke daerah yang abnormal dari daerah yang normal, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Jadi tidak boleh kita biarkan mereka ada di ruangan yang abnormal ya, tidak mungkin dia bisa hidup di dunia yang bukan dunianya dia ya, nggak mungkin. Kita harus kembalikan lagi, kita harus tutup rongga tersebut supaya bisa berjalan lagi organ-organ itu sempurna dan dengan maksimal. Begitu Mas Raden. Oke, dia harus dikembalikan ke dunianya ya dok ya. Itu analoginya masuk banget gitu dokter Tani. Tapi sebenarnya gini, ketika orang ngomongin turun berat atau hernia, itu kan erat katanya dengan orang ngomongin benjolan gitu ya. Dia benjolan yang menonjol gitu. Nah sebenarnya gejala dari si hernia atau turun berat ini sendiri awalnya seperti apa sih dok? Maksudnya kayak itu benjolan tuh diawali dari sesuatu yang tidak berasa sakit atau ada rasa nyeri atau sakit sehingga akhirnya muncul benjolan, dan benjolan kan nggak langsung gede gitu ya dok? Maksudnya dari kecil dulu atau gimana tuh gejala-gejala awalnya dok? Ya betul, jadi Mas Raden ini udah paham sekali sebenarnya nih, hebat. Jadi memang awalnya itu biasanya ada faktor pencetusnya, misalnya batuk lama ya, atau kalau pada orang tua itu ada prostat ya, lalu kita tuh mungkin gym atau angkat berat ya, faktor pekerjaan. Nah ini atau mengedan juga ya, mengedan buang air besarnya susah gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan tekanan intraabdominal meningkat dan akhirnya mendorong terjadinya hernia. Nah awalnya itu mungkin nggak langsung benjolan Mas. Jadi biasanya ada rasa ngilu atau nyeri ya, ngilu atau nyeri defeknya masih kecil itu biasanya di daerah inguinal, sakit kalau dia kerja berat, sakit, nggak enak di daerah inguinal ya. Awalnya biasanya seperti itu. Nah biasanya dengan pemeriksaan yang canggih, kita ada USG dengan MRI itu biasanya udah ketangkep tuh, ada defek kecil seperti itu. Nah lambat laun akan mulai ada benjolan. Jadi benjolannya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tapi kecil aja, paling cuma sebesar telur puyuh gitu ya, telur puyuh cuma sebesar itu. Jadi ada hilang. Jadi orang tuh nggak yakin apa ini hernia atau bukan, atau cuma kelenjar aja di situ. Nah akhirnya dibiarkan biasanya ya, dibiarkan terus lambat laun akan besar, akan sebesar bola tenis. Ya lama-lama itu bisa sampai berjalan dari inguinal ke skrotum dan itu bisa besar sekali. Jadi saya sudah berjumpa itu di Jakarta, itu di daerah Jawa Barat juga udah ada 2 yang sangat besar, disebut kita sebagai hernia permakna. Nah ini pentingnya lah edukasi seperti ini kepada masyarakat agar jangan ada lagi hernia yang sampai sebesar itu. Jadi sewaktu masih kecil kita sudah attack, kita sudah lakukan terapi, sudah lakukan penanganan yang benar sehingga tidak terjadi lagi hernia yang sampai besar seperti itu. Ya, jadi kalau sampai dijumpai lagi, nah itu berarti edukasi kita dari pihak medis ini masih kurang. Kita harus selalu memberikan edukasi kepada pasien-pasien kita, khususnya pada masyarakat Indonesia. Oke, bisa sebesar itu hernianya, maksudnya itu yang dirasakan sama orangnya atau pasiennya benar-benar nggak ngerasain sakit atau tetap ngerasain sakit tapi memang belum sembuh gitu dok? Nah, jadi gini Mas, jadi ini program klasik di negara kita ya. Jadi awal pertama orang kita tuh takut dengan operasi, dengan males saya dioperasi ya. Jadi udahlah kita cari pengobatan alternatif. Nah, alternatif ini akhirnya menjanjikan ya, banyak sekali ya yang terapi alternatif untuk turun bro ya, terapi untuk hernia tanpa operasi. Jadi janji-janjinya nih banyak sekali gitu loh, besar sekali, bahkan lebih populer dari dokter yang tidak memberikan edukasi ya. Jadi, mereka tuh lebih edukasi dulu gitu bahwa nggak usah operasi, ngapain dioperasi, lebih baik nanti kamu jadi kalau dioperasi jadi mandul ya, kalau dioperasi jadi nggak punya anak, nggak bisa berdiri lagi. Nah ini akhirnya orang takut akhirnya, padahal itu kan tadi kita udah bahas di awal ternyata cuma mitos ya. Nah akhirnya kadang-kadang diurut Mas, diurut atau dikasih minyak lah, dikasih apa ya. Nah kadang-kadang ya bahkan menjadi lebih jelek karena usus yang di dalam kantong itu kan biasanya isinya adalah usus ya. Tadi yang menonjol itu biasanya di daerah itu adalah usus Mas. Kalau nggak usus itu omentum atau lemak dari perut, itu yang biasa keluar di sana. Nah kalau omentum diurut mungkin ya paling lengket ya di sekitar sana.
Tetapi kalau usus Mas diurut bisa pecah. Ya Aduh. bisa pecah dan fesesnya nanti keluar di sana. Kotorannya itu keluar di kantong itu akhirnya sepsis dan bisa tidak tertolong. Nah, ini yang penting sekali kita kasih tahu, jangan sekali-kali hernia itu diurut atau dipencet-pencet. Nah, ini sangat berbahaya Mas kalau misalnya kita tidak memberikan edukasi ini. Karena kalau diurut ya itu jelas urut, kalau itu bukan omentum ya itu adalah usus, itu kemungkinan pecah ada di situ. Ya, dan ini kalau sudah pecah ini sangat berbahaya, Mas. Ini kita harus cegah ya dengan edukasi yang baik. Oke, Dok, ini Linu juga dengerin penjelasan Dokter Tony ya. Tapi itulah kenyataan ya, terutama di Indonesia banyak yang melakukan hal tersebut. Nah, ada juga yang bilang ini gini, sesuai dengan urut mengurut ya gitu. Ada juga kan mungkin Dokter Tony sudah expert banget ya Mas untuk mengetahui kasus-kasus seperti ini. Nah, ada juga yang bilang sebelum, kalau tadi kasusnya udah gede gitu ya, tapi kalau kasusnya kecil ada juga yang kayak nggak apa-apa ini mah masih kecil benjolannya, ini diurus kayaknya bisa masuk lagi ke jalurnya gitu. Itu gimana? Tetap nggak bisa ya gitu. Tetap nggak bisa mas, karena itu adalah defek ya, defek yang sudah terbuka ya. Defek yang terbuka ini sulit sekali dia untuk bisa menutup, bentuknya seperti lubang gitu kan. Kita urut ya benjolan itu masuk ke lubang, tapi selama lubangnya itu masih ada, kita nggak tambal ya, kita tidak taruh mesh di sana ya, kita tidak repair, nah ya benda itu akan keluar lagi, baik omentum maupun usus akan keluar lagi melalui jalur tersebut karena defek tersebut masih ada. Nah, tugas dari kita adalah memperbaiki defek tersebut agar tidak lagi keluar. Jadi hernia itu awalnya itu bisa ada macam-macam ya Mas ya. Ada kadang-kadang itu dia belum nongol ya, masih nyeri aja, terus ada yang bisa keluar masuk, bisa juga nanti udah keluar nggak bisa masuk lagi Mas, dijepit dia. Atau lingkar serata atau serang melata, yaitu dia benar-benar kegencet. Dan ususnya yang tadinya bagus ya, kalau kegencet itu lebih dari 6 jam, itu ada kemungkinan jadi nekrosis. Jadi tidak bisa dipakai lagi ususnya dan terpaksa harus dipotong dan disambung. Nah, kita kan nggak pengen terjadi hal itu gitu ya, nggak boleh sampai terjadi seperti itu. Apalagi kita udah di kota maju seperti di Jakarta ini, kita harus memberikan edukasi yang bagus agar masyarakat itu tidak sampai telat ya. Kalau ada hernia yang terjepit ya udah tahu, oh ini harus segera ke rumah sakit nih, bukan malah ke dukun atau ke alternatif lain dan akhirnya diurut-urut dan pijat-pijat ya, akhirnya pecah gitu ya. Karena memang biasanya sudah terjepit, ususnya itu sudah bisa menghitam Mas, ususnya itu biasanya menghitam dan rapuh. Ya, rapuh sekali kalau dia sudah terjepit, apalagi ditambah pijetan ya bisa pecah ya. Jadi mohon hati-hati ya untuk penanganan hernia ini. Mungkin buat orang-orang yang non medis juga yang melakukan terapi hernia juga tetap harus hati-hati, karena jangan sampai kita malah mencederai pasien, karena pasien ini butuh pertolongan kita, percaya pada kita, jangan sampai dia itu kita hianati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Oke ya, intinya jangan dipaksa. Jangan dipaksa masuk lagi gitu maksudnya. Tetap harus penanganannya secara medis ya Dok ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti. Kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan turun berok atau istilah medisnya adalah hernia. 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan ya. Kita masih bersama dengan Dr. Tony Sukentro SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi Dr. Tony. Nah, kalau berbicara ini mungkin sebelum ngomongin bagian tubuh mana ya yang sering muncul, kok orang selalu menganggapnya munculnya itu di sekitar area paha, either paha kanan atau kiri. Ini mungkin relate ke yang mitos fakta sebelumnya Dok. Ini sebenarnya tadi mau saya tanya cuma lupa. Kenapa banyak artikel yang mengatakan prevalensi turun berok ini banyak pada pria gitu Dok? Ya, nah jadi kenapa banyak pada pria tadi ya, karena memang di pria itu terutama di daerah skrotum ya ada saluran yang menghubungkan antara skrotum ke abdomen. Ini karena embriologis masa kecil ya. Jadi memang ada saluran tersebut yang tadinya di dalam abdomen itu turun ya, membentuk saluran benar-benar seperti saluran ya, itu menuju ke skrotum ya atau ke testis ya. Nah, saluran inilah yang menjadi defek pada laki-laki yang disebut funiculus. Nah, ini adalah defek yang menyebabkan
hernia tersebut bisa keluar melalui celah tersebut ya, celah tersebut. Biasanya pada beberapa orang rapet ya tidak terjadi hernia, tetapi beberapa orang itu tidak begitu rapet dan akhirnya bisa keluar hernia melalui tempat tersebut. Atau tadinya rapet tetapi karena tekanan yang terlalu besar ya, defek tersebut bisa terdorong oleh organ intraabdomen dan akhirnya keluar ya. Nah, itu yang paling sering terjadi di daerah funiculus ya, di daerah inguinal ya, di daerah inguinal, di daerah skrotum. Itu biasanya terjadinya seperti itu, Mas. Oke, itu alasannya. Lebih Oke, lalu kemudian di bagian tubuh mana sih, Dok? Kan sering kalau kita baca artikel itu kebanyakan ngomonginnya di paha gitu, entah paha kanan atau paha kiri. Memang selalu terjadi di situ, Dok? Biasanya di selangkangan sih, di lipatan paha, bukan di pahanya ya, di lipatan pahanya, di daerah inguinal ya, sampai ke skrotum. Biasanya itu pada laki-laki ya. Kalau pada wanita biasanya justru di paha. Kalau pada wanita biasanya itu di paha ya. Karena dia tidak punya saluran yang tadi saya bilang ya, tidak punya funiculus tadi. Akhirnya dia biasanya keluarnya itu di daerah paha ya, atau di daerah perineum. Dia biasanya juga keluar di daerah situ, di bawah, di batas antara anus sampai ke kelamin. Nah, itu biasanya ada daerah perineum. Nah, biasanya keluar di situ. Itu juga cukup sulit itu penanganannya ya hernia perineum. Nah, ada lagi hernia-hernia yang memang lokasinya itu di dalam abdomen, di dalam rongga ya, misalnya herniasi dari diafragma. Nah, itu biasanya ada di dalam organ tubuh gitu ya, di dalam rongga tubuh gitu. Nah, itu biasanya disebut hernia yang di dalam atau internal hernia. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi hernia yang kita bahas di sini khusus hernia di daerah inguinal sampai ke skrotum pada laki-laki biasanya itu banyak, dan hernia femoral yang biasanya banyak pada wanita. Oke, berarti untuk melihat kondisi gitu ya, Dok, kan selalu dikaitkan kalau hernia atau turun buruk ini dari benjolannya gitu, dari kecil sampai besar-besar sampai tadi dokter menemukan yang paling besar banget seperti itu ya. Nah, untuk tingkat keparahannya ini sendiri berbanding lurus dengan besarnya si benjolan, atau tidak hanya dari benjolannya besar atau kecilnya benjolan, tapi kondisi dari dalam yang ada di dalam tubuh manusianya itu sendiri, Dok? Ya, jadi tidak berkorelasi dengan besarnya. Ada kadang-kadang besar dia tidak terjadi pengikatan. Yang saya lihat itu yang sampai permakna besar, ya sudah dia sudah di situ aja, tidak bisa kejepit juga gitu ya. Jadi cukup aman. Pada anak-anak juga kalau enggaknya walaupun dia cukup besar tapi dia jarang sekali kejepit gitu ya pada anak-anak. Tetapi pada orang muda biasanya karena otot itu masih kencang-kencangnya, jadi kalau dia punya lubang juga cuma sedikit gitu, terus keluar usus di sana itu bisa kejepit ya. Kadang-kadang kecil aja, bagian defek kecil aja itu bisa kejepit karena ototnya itu masih kuat-kuatnya ya. Jadi kuat-kuatnya di situ dan itu bisa menjepit. Jadi lubang yang besar itu tidak selalu memberikan keparahan yang besar ya, bisa kejepit. Justru yang paling berbahaya adalah lubang yang menengah gitu ya, sedang, tetapi ototnya itu masih bisa menjepit dan usus lewat situ dan itu kejepit, dan itu sangat parah kalau sudah usus yang kejepit. Bisa terjadi gangguan dari pasase, gangguan vaskularisasi di sana, akhirnya ususnya jadi busuk atau nekrosis dan harus dipotong. Ini yang tidak kita inginkan kalau sampai terlambat hernia sampai kejepit gitu ya. Kalau dia masih keluar masuk itu segeralah dikonsultasikan, jangan sampai nunggu dia benar-benar nggak bisa dimasukkan lagi atau kejepit. Nah, itu cukup berbahaya, Mas. Oke. Jadi kalau bahasanya apa ya, the worst skenario terburuk ketika si hernia ini benar-benar ya, kita lagi-lagi ya masalah edukasi, sosialisasi mungkin di daerah terpencil, jauh di daerah gitu ya, Dok ya. Tidak ngerti bahwa ini adalah hernia yang harus segera ditangani gitu ya. Apa sih dampak terburuknya ketika benar-benar itu dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama tanpa penanganan yang intensif, Dok? Ya, jadi seorang ahli bedah begitu dia melihat hernia itu harus selalu mensuggest untuk dilakukan terapi atau dilakukan operasi ya. Nah, karena hampir tidak mungkin hernia itu diperbaiki tanpa cara non operasi. Jadi tidak boleh biarkan lagi atau kabur lagi ya, kecuali beliau itu menolak ya untuk kita lakukan terapi. Itu adalah tugas seorang ahli bedah. Jadi begitu kita ketemu hernia, kita harus edukasi bahwa ini harus dilakukan operasi atau kita tunggu. Misalnya pada anak-anak ini kita tunggu dulu, mungkin dia bisa repair sendiri gitu ya. Tetapi kalau pada orang dewasa atau muda itu kita harus selalu edukasi bahwa ini harus dilakukan terapi atau operasi. Nah, karena bahayanya adalah ya, kalau dia suatu saat itu mengedan, terus ada usus yang masuk ke sana, lalu kemudian terjepit, dan ini apalagi di daerah remote, yang daerah jauh ya, untuk perjalanan itu butuh 12 jam sampai di rumah sakit, akhirnya sudah harus dipotong ususnya. Nah, makanya itu ada benjolan di daerah inguinal ya, walaupun masih sedikit, terus masih keluar masuk ya,
apalagi udah sampai ke skrotum ya, itu harus segera dilakukan check up ke rumah sakit terdekat. Jangan sampai tunggu kejepit ya. Jadi kalau udah tunggu kejepit itu kadang-kadang nggak keburu ya, mungkin nanti pesawatnya nggak ada, terus nanti jalan lautnya terhambat gitu, jalan daratnya juga nggak ada. Nah ini akan menjadi masalah karena waktu time itu jadi sangat penting sekali pada waktu hernia itu sudah kejepit ya. Batasnya adalah 6 jam. Kalau 6 jam kita tidak tangani, kemungkinan besar udah terjadi perburukan dari kondisi usus tersebut. Nah, ini yang harus penting kita waspadai. Jangan sampai pasien tersebut santai-santai aja begitu ada hernia, tapi begitu kejepit baru ke dokter. Jadi jangan. Begitu ada hernia, ya rasa nggak enak, terus ada benjolan keluar masuk, segera konsultasi ke dokter terdekat ya yang mampu menangani hernia. Itu Pak. Oke, jadi harus ditangani segera, jangan nunggu lama-lama sampai kecempet tadi gitu ya, kejepit ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya Dok. Ini dari Bu Keisha ya. Dok, suami saya sebelum menikah dengan saya pernah alami turun berok dan sembuh. Tapi sekarang sepertinya muncul lagi. Oke. Apa perlu dioperasi atau gimana Dok ya? Bisa muncul lagi tidak nantinya? Terima kasih. Oke. Dulu pernah turun berok sebelum menikah, udah sembuh. Sekarang muncul lagi. Ini harus dioperasi atau enggak? Gimana nih Dok? Nah itu sebenarnya nggak sembuh ya, jadi bukan sembuh itu. Dia hanya diam sementara di dalam, mungkin pekerjaannya cukup tenang ya, tidak mengedan-ngedan ya. Akhirnya dia kelihatan seolah-olah sembuh. Nah ini ya yang dipakai biasanya oleh alternatif. Tuh kan sembuh kan, padahal ini ada kasus sudah sembuh bisa balik lagi. Nah itu nggak sembuh artinya. Jadi hanya masuk aja ke dalam, tetapi ya mungkin dia karena kerjanya tidak berat atau apa dia tidak keluar lagi. Nah sekarang kalau udah keluar begini, tindakan yang harus dilakukan adalah pasti operasi. Ya, operasi sekarang ini cukup nyaman. Kita ada laparoskopi, jadi nggak perlu dibuka-buka lagi ya hernianya. Ya, jadi kita tinggal operasi dari dalam perut saja. Kita bisa melakukan penambalan dengan mesh ya. Nah meshnya ini nanti akan diserap sendiri ya. Jadi nggak usah takut nggak akan diangkat lagi, nggak akan dicabut lagi. Jadi biarin aja dia di situ menambal, dia akan lepas sendiri. Atau bahkan sekarang teknologinya ada bilayer mesh, jadi ditambal dengan 2 mesh ya. Biasanya untuk pasien-pasien yang sudah tua ya, atau atlet-atlet yang pengen cepat balik lagi ke dunianya ya, atlet angkat berat, atlet gulat yang benar-benar exercise-nya sangat berat. Nah ini sangat penting kita pahami dan kita tahu bahwa sekarang penanganan hernia itu udah cukup nyaman. Ada laparoskopi, ada bilayer mesh, ada mesh yang 1 lapis ya, ada 2 lapis, ada 1 lapis. Jadi variety treatment itu udah banyak sekali, tinggal kita bicara sama dokternya, cocoknya kasusnya yang mana, dipakainya kapan, terus dilakukannya gimana. Nah, kalau udah jelas, sudah paham, sudah tahu, udah yakin, nah silakan dilakukan tindakan operasi. Jadi pasien itu harus jelas dulu kenapa harus dioperasi ya, karena memang hernia ini tidak bisa kita lakukan pakai obat-obatan lain, itu nggak bisa. Kalau bisa juga kita akan menghindari operasi, kita obati aja juga akan sembuh. Tetapi karena tidak bisa dilakukan treatment lain, memang harus operasi. Operasi pilihannya banyak, ada laparoskopi, ada open. Nah ini masih kita pakai dua-duanya. Open ini tapi harus menggunakan mesh, tidak seperti operasi yang dulu, tinggal dijahit saja ya, tidak dijahit saja. Nah karena kalau dijahit, apa yang sudah terpisah sulit untuk disatukan lagi ya kalau dijahit itu ya. Jadi biasanya dia terbuka. Nah lebih baik kita kasih jembatan atau di situ ditaruh mesh. Dan BPJS pun sudah cover, nggak usah takut, BPJS sudah tidak melakukan operasi dengan konvensional, jadi sudah melakukan dengan mesh atau single mesh ini. Nah ini udah bagus banget gitu, baik banget nih BPJS kita ini udah hebat sekali ya, apalagi dipimpin oleh direksi-direksi yang baru ini luar biasa ya BPJS, dan sampai sudah menerima operasi hernia dengan mesh, jadi tidak lagi disuruh dilakukan dengan operasi yang open. Itu kehebatan BPJS kita. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Keisha dan semoga suaminya cepat sehat ya. Jangan lupa untuk operasi untuk menyelesaikan masalahnya ya. Oke Dok, tapi kalau berkaca dari Bu Keisha tadi, ini yang menggelitik pertanyaan selanjutnya adalah gini. Kalau semisal, tadi mungkin ke alternatif gitu ya, belum sembuh sebenarnya gitu. Tapi kalau semisal ada orang nih Dok, turun berok terus dioperasi gitu ya. Let's say udah hilang tuh turun beroknya. Tapi kebetulan si orang ini pekerjaannya berat gitu. Entah ya nge-gym kayak atau apa gitu ya. Atau pekerjaannya memang yang berat gitu. Ada nggak sih Dok kemungkinan dia akan muncul lagi tapi di titik yang berbeda gitu Dok? Yes, nah ini bagus sekali pertanyaannya Mas. Nah jadi hernia itu bisa saja kiri kanan ya. Jadi cuman yang saat ini muncul baru yang kanan dulu ya. Karena
biasanya cedera itu biasanya dialami oleh dua sisi ya. Biasanya itu kita operasi dulu ya. Nah, dengan teknik operasi yang bagus, apalagi sekarang menggunakan mesh, hampir tidak bisa lagi hernia itu jebol ya. Jadi jarang sekali untuk hernia itu bisa kembali jebol gitu atau keluar lagi atau muncul kembali karena teknologi sudah berkembang. Ya kalau yang dijahit itu masih mungkin bisa terjadi lagi, tetapi kalau dengan mesh ini udah hampir sedikit sekali persentasenya untuk kegagalan ya. Karena kalau kegagalan dengan mesh ini cukup sulit lagi terapinya karena memang meshnya udah lengket dan kita harus repair meshnya dan lain-lain, harus angkat meshnya, harus kita repair lagi. Nah cukup sulit, tapi pada laparoskopi kita bisa lakukan teknik laparoskopi, kita tambal dari dalam, berbeda ya kalau dengan kita open kita tambal dari luar, kalau dengan laparoskopi kita tambal dari dalam. Jadi variety teknik ini banyak sekali berkembang, jadi jangan takut lagi, kalaupun gagal kita masih bisa ada solusinya ya untuk bisa melakukan operasi untuk hernia ya. Nah tetapi untuk kasus-kasus yang memang sudah dioperasi di sisi yang satu, kemudian timbul di sisi yang kanan, itu mungkin saja. Karena memang biasanya injury pada waktu dia mengangkat berat itu, atau faktor pekerjaan itu, bisa aja juga mengenai sisi yang sebelahnya, mungkin sisi yang kirinya, yang kanannya sudah kita repair, yang kirinya itu bisa aja keluar, dan kita harus repair kembali. Nah bagaimana dok kalau misalnya kiri dan kanan keluar bersamaan, itu disebut bilateral hernia, jadi kiri kanannya itu benjolannya udah ada. Nah ini yang terbaik adalah kita melakukan dengan laparoskopi ya, kita lakukan laparoskopi karena kita tambal langsung, kita nggak buka kiri, nggak buka kanan, jadi kita tambal dari lubang yang cuma titik-titik aja di perut, itu kita bisa tambal hernia itu di kiri dan di kanan sekaligus. Jadi tidak lagi harus operasi kiri dulu, operasi kanan dulu. Jadi sekali operasi bisa ditambal kiri dan kanan dengan menggunakan mesh yang cukup lebar. Jadi cukup kita bisa lakukan itu sekali operasi untuk dua buah hernia. Jadi tidak usah operasi satu dulu, operasi dua dulu, atau dibuka sebelah kiri, dibuka sebelah kanan. Tapi kita bisa lakukan dengan laparoskopi sekali jalan. Nah ini teknologi yang terbaru, Mas. Teknologi yang terbaru ya. Oke Dokter Tony, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir, masih ngobrolin seputar turun berok ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar penanganan turun berok atau hernia ya. Kita masih bersama dengan Dr. Tony Sukentro SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, tadi kan sudah dibahas ya mengenai apa penyebabnya, gejalanya sampai pengobatannya yang memang mengharuskan untuk tindakan operasi seperti itu ya. Jangan yang lain-lain lah gitu ya dok ya. Karena bisa berbahaya, apalagi dipaksa ayo masuk. Jangan begitu juga gitu ya dok ya. Nah kita akan membahas beberapa tips atau hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya turun berok gitu ya. Mungkin di luar pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang tadi Dr. Tony sudah sebutkan ya. Orang nge-gym dan lain sebagainya. Nah kalau untuk mereka yang punya risiko, faktor risiko mungkin pekerjaan berat, angkat-angkat berat, atau mungkin yang nge-gym, atau yang lainnya deh gitu yang memang punya faktor risiko, yang pertama adalah mengonsumsi makanan berserat. Itu ada hubungannya nggak sih dok untuk mencegah terjadinya turun berok dok? Yes, betul sekali. Jadi memang salah satu faktor dari pencetus terjadinya suatu hernia adalah mengedan, ya itu susah buang air besar. Jadi memang sembelit ya, jadi buang air besarnya tuh harus lama, mengedan, dan ya kadang-kadang harus menggunakan otot-otot di perut, tekanan intraabdomen meningkat, sehingga kalau banyak makan serat ya diharapkan BAB-nya akan lancar dan sesuai dengan waktunya. Jadi buang air besarnya nggak 3 hari sekali ya, buang air besar yang baik itu sehari bisa 1 sampai 3 kali itu masih oke ya, kalau 5 kali kebanyakan ya. Nah itu harus dilakukan treatment ya, kalau memangnya dia sudah sering terjadi konstipasi atau sembelit, harus dilakukan treatment ya, supaya jangan sampai itu keterusan dan akibatnya dia mengedan ya, jadi mengedan dan akhirnya tekanan intraabdomen meningkat, terjadi hernia. Nah tekanan intraabdomen yang meningkat ini bukan karena mengedan ini aja mas, jadi bisa juga karena orang batuk-batuk lama ya, batuk-batuk terus ya, batuk PPOK gitu ya, batuk terus nggak mau berobat ya, akhirnya bisa terjadi tekanan yang meningkat. Lalu juga pada orang tua, pada laki-laki atau pria itu biasanya terjadi prostat ya, jadi kencingnya tuh mengedan, mau kencing tuh susah banget, cuma netes. Nah ini derita seorang pria ya kalau udah terkena prostat, ini harus diobati prostatnya. Nah sekarang pengobatan prostat juga udah cukup mudah ya. Nah ini bisa menyebabkan tekanan intraabdomen juga meningkat dan akhirnya terjadi hernia tersebut ya, karena mengedan terus ya. Biasanya kalau kita dapat orang tua ada hernia,
ada prostat juga. Mana nih yang duluan kita lakukan operasi? Nah, biasanya saya join operasi barengan atau bersama dengan dokter urologi biasa untuk melakukan tur. Setelah itu kita lakukan operasi hernia, atau tur dulu ya, nanti baru berapa lama kita baru melakukan hernia. Jadi jangan sampai dia terlalu lama lah. Jadi kurang lebih seminggu udah lakukan lagi operasi hernia kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi sekaligus. Nah, ini akan memberikan kualitas yang lebih bagus pada pasien. Jangan sampai dilakukan operasi hernia, ya, tetapi ininya prostatnya masih ada. Nah, ini akan menyebabkan ngeden lagi. Bisa aja operasi yang belum bagus tadi belum kering bisa jebol lagi nanti begitu dia masih mengedan karena kencingnya tertahan. Ini yang faktor-faktor yang harus kita awasi, ya kita perhatikan, bukan hanya sekedar operasi saja. Ya, kalau operasi saja mungkin setiap dokter bedah itu udah paham lah cara melakukan operasi, tetapi lebih baik diperhatikan juga pola hidupnya, apakah ada batuk, apakah ada mengedan dan lain-lain, karena keberhasilan operasi juga didukung oleh perhatian kita kepada pasien tentang pola hidup dan pola kerjanya supaya operasi kita hasilnya sangat maksimal dan bagus. Tuh. Oke, tapi ada beberapa kondisi penyakit yang rentan berdampak atau komplikasi pada turun berok nggak sih, Dok? Yaitu tadi penyakit prostat, ya BPH, ya misalnya itu PPOK, ya atau penyakit paru-paru yang batuk penahun, dan biasanya konstipasi. Tidak langsung 3 penyakit yang ya, lumayan berhubungan dengan hernia, dan ditambah lagi penyakit lain-lain ya. Banyak juga ada sirosis karena ada tekanan di dalam abdomen yang meningkat karena ada asites atau cairan di dalam perut. Nah, ini faktor-faktor yang cukup banyak yang harus kita perhatikan juga sebelum kita melakukan operasi hernia ini. Oke, jadi memang prostat, PPOK gitu ya yang menjadi beberapa penyakit yang berisiko gitu ya, karena ada ya selain konstipasi ya Dok yang ngedan gitu ya, mengedan yang akhirnya menyebabkan ada dorongan dan akhirnya terjadinya turun berok. Oke Dok, sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita ngobrol lagi ya Dokter Tony ya. Terima kasih Dokter Tony sudah berbagi, semoga ini menjadi insight baru untuk kita semuanya untuk menghindari supaya tidak mengalami yang namanya turun berok. Terima kasih Dokter Tony, selamat kembali beraktivitas. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Pulau Mas ya Dok ya. Selamat pagi Dokter Tony. Terima kasih. Ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Tony. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.